balik lagi masih di items informasi ke teman-teman milenial. Masih sama Nuke dan juga aku Ayu, dan pastinya kita masih nerusin pembahasan yang tadi, yaitu pembahasan tentang entrepreneur. Ya nggak ada habis-habisnya kayaknya kalau bahas entrepreneur ya. Betul banget. Nah kalau tadi kita udah bahas yang di Indonesia ya, sekarang kita akan bahas nih tokoh-tokoh entrepreneur yang ini menyita perhatian pada tahun 2020 kemarin nih. Bener banget. Dan mungkin kalian juga udah tahu nih ya, karena mungkin berita-beritanya sempat hype banget di tahun lalu. Kira-kira nih ya, ada yang bisa nebak gak kita akan bahas siapa aja nih? Wah, ada beberapa nama ya. Tapi kali ini kita bahas 5 orang aja. Oke, 5 orang aja boleh. Kita bahas 5 orang aja. Yang pertama ini ada John Lee. John Lee. Nah, John Lee ini merupakan pendiri sekaligus CEO dari Wealth Dragon Group PLC. Dia juga merupakan pendiri dari Wealth Dragon Online, salah satu platform e-learning terbesar bagi pengusaha bisnis di seluruh dunia. Wah, ini e-learning berarti fokusnya ya. Iya, dan sih. terbesar di dunia. Keren sih. Dong. Ini pasti juga kalau udah kayak gini udah skala global, udah nggak main-main lagi nih maintenance dan juga bisnis modelnya itu sendiri. Mungkin kalau yang belum tahu nanti ada ya, fotonya dikasih ya. Betul di sini. banget. Jadi kalian bisa lihat yang mana sih John Lee itu. Ada di fotonya. Inilah orangnya. Inilah, jeng jeng. Next, ada siapa yuk? Ada Dan Lok. Ini adalah seorang pengusaha yang memiliki keturunan dari Tiongkok dan juga Kanada. Dia ini memproklamirkan dirinya sebagai King of High Ticket Sales. Dan Lok ini sendiri memiliki berbagai lini bisnis. Coba kalau misalkan kalian tahu, dia ini juga bekerja sebagai konsultan bisnis. Kemudian dia juga sebagai pakar dari real estate. Dan berbagai buku juga sudah ia tulis ternyata. Keren ya. Dan iya, buku-bukunya ini tuh biasanya fokus di bisnis dan finance juga. Contohnya seperti FU Money, Influence and Unlock It. Dan juga nih kalau misalkan kita lihat perjalanan bisnisnya itu nggak mulus-mulus aja, sempat naik turun juga. Pastinya. Dan ternyata nih ya dengan perjalanannya yang nggak gampang itu jadi bisa menginspirasi orang-orang untuk mengikuti jejaknya dia. Luar biasa, inspiratif banget ya. Betul banget. Jadi pantas kalau kita masukin Dan Lok ini ke salah satu orang yang entrepreneur berpengaruh di dunia. Betul banget pastinya. Oke, yang selanjutnya ini ada Tay Lopez, seorang entrepreneur yang bergerak di bidang investasi, mitra, dan penasihat bagi lebih dari 20 bisnis bernilai jutaan dolar. Wow. Luar biasa. Ini dia melalui karya buku dan podcastnya. Beliau ini seringkali berbagi saran tentang bagaimana mencapai kesehatan, kekayaan, cinta, dan kebahagiaan kepada 1,4 juta orang di 40 negara. Yang lucunya ada cintanya ya. Iya, Di tetap sini. ya. Ya. Kayaknya namanya manusia hidup tuh gak luput dari cinta yuk. Bener banget sih. Nah ini mungkin jadi kelihatan lebih humanis juga karena sharingnya lewat podcast, jadi lebih santai, terus gratis Bener juga. banget. Terus buku, ya kan. Jadi kalau kalian lupa kemarin ngomong apa ya, nah bisa lihat dari bukunya lah. Bener banget. Bisa dikasih note ya, bisa Note, dikasih bener. highlight buku-bukunya itu. Bener. Nah selanjutnya ini yang gak kalah keren juga adalah Grant Cardone. Nah dia ini dinobatkan sebagai nomor 1 dari 25 influencer pemasaran pada tahun 2017 oleh Forbes. Dia juga rutin muncul di Fox News, Fox Business, CNBC, dan juga MSNBC sebagai komentator dan juga tamu. Nah, Cardone sendiri ini merupakan otak di balik Cardone University yang merupakan pelatihan penjualan online utama yang ada di dunia dengan lebih dari 50 juta pengguna, serta dia ini juga memiliki 7 perusahaan swasta. Wah, luar biasa. Dan yang terakhir ada nama Gary Vaynerchuk. Nah, dia ini nih seorang entrepreneur yang sukses yang merupakan pimpinan dari VaynerX, sebuah perusahaan holding media dan komunikasi modern. Selain itu dirinya juga merupakan CEO dari Vayner Media, agen periklanan global yang menyediakan layanan untuk klien Fortune 100 di 4 lokasi perusahaan. Wah ini keren-keren banget ya kalau misalkan kita ngomongin mereka itu rasanya kayak
jadi langsung usaha kali ya supaya bisa bikin lapangan kerja baru. Bener. Dan financial freedom tadi tuh. Bener banget. Jadi nggak perlu insecure ya malah denger yang kayak gini-gini, harusnya malah nambah motivasi kita nggak sih? Betul. Ya kan? Jadi kayak, aduh gue pengen deh someday, siapa tahu nih nama gue bisa kayak mereka Betul gitu, menciptakan banget. sesuatu yang out of the box lah. Iya, tapi sedikit tips ya teman milenial dari aku, kalau misalkan kalian pengen mulai bisnis tuh sebenarnya emang harus mulai dari apa yang kalian suka dulu. Bener. Karena kalau misalkan kalian suka, kalian jadi tahu kualitasnya bagus atau enggak. Pesaingnya juga kalian tahu kayak Ya. gimana. Udah kayak gitu kan jadi nggak gampang bosan. Iya, dan jadinya nggak ikut-ikutan, karena Betul. biasanya ikut-ikutan ini nih yang nggak bertahan lama. Ya mudah-mudahan kita doain aja ya yuk, baik milenials di rumah ataupun kita berdua jangan-jangan Ya, bisa betul, mewujudkan mimpi kita menjadi seorang entrepreneur. Amin. Amin. Tahu-tahu Ayu buka usaha apa, Nuka buka usaha apa, kita bisa kolaps ya kan? Pasti harus saling dukung dong ya. Harus saling dukung lah Betul pastinya. Mudah-mudahan milenial juga di rumah kayak gitu ya, yang sekarang lagi mau buka usaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan jalannya. Amin. Ya, jangan lupa untuk terus menjadi seperti semula walaupun usahanya udah naik. Iya dong, harus humble, rendah Humble. hati. Itu sangat penting banget buat kalian nih, karena Bener banget. kalau misalkan di atas takutnya tiba-tiba jatuh gitu kan, amit-amit sih. Sakit ya. Iya, amit-amit sih sebenarnya, jangan sampai. Iya, jangan sampai. Nah kalau kayak gitu nggak terasa juga yuk ya, ternyata kita udah 30 menit aja. Emang nggak habis-habisnya bahasan Nemenin. tentang entrepreneur ini. Bener banget. Dan milenials di rumah jangan sedih, karena Nuka sama Ayu bakal balik lagi nantinya di next episode dari Items. Betul. Kita bakal bahas lagi, cari-cari tema yang menarik. Kalau kalian punya ide boleh kasih saran ya, ide apa yang mau kita bahas mungkin di sini. Yes, Ya. jangan lupa langsung Bener di banget. komen aja di bawah, dan pastinya kita juga ingin ngingetin kalian jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. bener Kalau banget. misalkan keluar rumah, semuanya ini masker, hand sanitizer, jaga jarak juga ya sama Jaga orang-orang jarak. ya. Dan jangan lupa untuk yang belum vaksin, divaksin. Ayo, ini membantu pemerintah dan kita semua untuk mempercepat melalui masa pandemi ya. Betul banget. Dan sekarang waktunya aku Ayu Rahmawati dan juga Nuka Azwita pamit undur diri. dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya, pastinya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye.